Ali Khomeini minta negara Muslim terus perangi Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini meminta negara-negara Muslim untuk terus memerangi Israel. Menurutnya, Israel bukanlah sebuah negara tapi garnisun perusuh melawan Palestina. Perang melawan rezim celaka ini adalah perang melawan penindasan dan perang melawan perusuh. Dan ini adalah kewajiban publik untuk melawan rezim ini, kata Khomeini dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Jumat 7 Mei. Pidato Khomeini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Quds. Quds adalah nama Arab yang digunakan untuk Yerusalem. Hari Quds diperingati pada Jumat terakhir setiap Ramadan. Kepala Badan Intelijen Israel, Mossad, Yossi Cohen, melakukan kunjungan ke Bahrain pada Kamis 6 Mei. Dia disebut bakal membahas beberapa isu dengan sejumlah pejabat di sana, termasuk soal Iran. Kunjungan Cohen ke Bahrain berlangsung saat Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan pembicaraan tidak langsung mengenai pemulihan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action di Wiener, Austria. Dalam laporannya, Bahrain News Agency mengatakan Cohen bertemu dengan Kepala Intelijen Nasional dan Keamanan Strategis Bahrain. Mereka membahas topik keamanan yang paling menonjol, perkembangan regional, dan masalah yang menjadi kepentingan bersama, kata BNA tanpa memberikan penjelasan lebih terperinci. Bahrain adalah satu dari 4 negara Muslim yang melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel tahun lalu. 3 negara lain yang melakukan hal serupa adalah Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Iran gembira ada ledakan di Israel yang mengguncang pabrik rudal Zionis. Media pemerintah Iran menyoroti ledakan kuat yang mereka sebut terjadi di pabrik rudal Israel yang sensitif. Laporan ledakan serupa muncul di situs media Israel Haaretz yang tampaknya media Iran mengambil laporan ledakan itu dari sana. Insiden tersebut terjadi pada waktu yang sensitif sebagaimana dilansir The Jerusalem Post pada Rabu 21 April 2021. Beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Media Tasnim mengutip media Palestina pro-Hamas melaporkan adanya ledakan mengerikan di Israel. Media itu melaporkan ledakan itu terjadi di situs industri militer sensitif di daerah Gazdan. Tasnim yang juga mengutip saksi mata yang melihat api pada ketinggian yang luar biasa. Tasnim juga menambahkan Israel enggan berkomentar tentang insiden tersebut. Tasnim mewartakan situs itu bertanggung jawab atas produksi senjata perang jaki termasuk berbagai rudal. Kendati demikian, laporan di Haaretz mengatakan bahwa ledakan itu adalah pengetasan rutin di pabrik Tomer untuk senjata canggih di Israel, namun tidaklah itu sebenarnya. Sebuah video ledakan dan tersebar luas di media sosial pada 21 April menunjukkan adanya ledakan besar, mirip dengan jenis ledakan yang terjadi saat amunisi meledak. Jenis ledakan serupa yang disebabkan oleh amunisi telah terjadi di Irak dan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Arab 48, sebuah situs berbahasa Arab mengatakan bahwa ledakan itu terjadi di dekat Ramle. Tahun lalu, Kalkalis menyebut Tomer sebagai perusahaan milik Israel yang terlibat dalam penggerak roket. Tomer juga dilaporkan sedang mengembangkan teknologi roket rahasia. Sementara itu, Iran janjikan pembalasan terhadap serangan kapal militernya. Amerika Serikat dan Israel diduga jadi pelaku. Siap-siap saja. Iran menegaskan bakal melakukan pembalasan terhadap serangan kapal militernya di Laut Merah meski hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Meski begitu, pihak Iran memiliki dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel menjadi pelaku serangan tersebut. Kapal kargo milik militer Iran MV Safiz yang berada di Laut Merah mengalami serangan ranjau pada Selasa 6 April lalu.
Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Bolfazi Sekarashi mengungkapkan kepada Sputnik News pihaknya masih menginvestigasi serangan ranjau tersebut. Sekarashi pun menegaskan saat pelakunya ditemukan maka pembalasan akan dilakukan oleh Iran. Kami perlu menentukan sumber dari insiden tersebut. Jika kami menemukannya, kami jelas akan merespon. Kami tak akan diam saja, ujarnya. Pada kasus lain, kapal menjadi target dan kini hal lain bisa terjadi di kapal tersebut. Kami tidak akan membuat keputusan atas apa yang akan diambil hingga investigasi yang dilakukan memberikan hasil yang akurat, tambah Sekarashi. Ia mengungkapkan indikasi awal investigasi menunjuk kepada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat, Israel, dan salah satu rekan mereka di wilayah itu. Sepanjang Teluk Persia dan Timur Tengah yang lebih luas seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga dicurigai sebagai pelaku. Kebijakan mereka dalam mengkritik Iran dan menuduh Teheran mengobarkan kerusuhan membuat hubungan mereka memburuk. Namun Israel berpeluang besar dicurigai sebagai pelaku. Dikutip dari The New York Times, seorang pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya mengungkapkan Israel berada di belakang serangan terhadap MV Savis. Menurutnya, serangan tersebut datang sebagai balasan dari serangan 2 kapal milik Israel di Laut Merah pada Februari dan juga pada bulan Maret lalu. Di sisi lain, insiden tersebut terjadi pada waktu yang sensitif sebagaimana dilansir The Jerusalem Post pada Rabu 21 April 2021. Beberapa suara pro-Iran secara online mengejek Israel atas ledakan tersebut. Media Tasnim mengutip media Palestina pro-Hamas melaporkan adanya ledakan mengerikan di Israel. Media itu melaporkan ledakan itu terjadi di situs industri militer sensitif di daerah Gazdan. Tasnim yang juga mengutip saksi mata yang melihat api pada ketinggian yang luar biasa. Tasnim juga menambahkan Israel enggan berkomentar tentang insiden tersebut. Tasnim mewartakan situs itu bertanggung jawab atas produksi senjata perang jaki termasuk berbagai rudal. Kendati demikian, laporan di Haaretz mengatakan bahwa ledakan itu adalah pengetasan rutin di pabrik Tomer untuk senjata canggih di Israel, namun tidaklah itu sebenarnya. Iran menegaskan bakal melakukan pembalasan terhadap serangan kapal militernya di Laut Merah, meski hingga kini belum ada yang mengaku bertanggung jawab. Meski begitu, pihak Iran memiliki dugaan bahwa Amerika Serikat dan Israel menjadi pelaku serangan tersebut. Kapal kargo milik militer Iran MV Savis yang berada di Laut Merah mengalami serangan ranjau pada Selasa 6 April lalu.